عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW di sebagian hari ketika Rasulullah memerangi musuh allati laqiya fiha al-adu, beberapa harinya Rasulullah SAW itu peperangan Rasulullah ketika temukan pasukan Quraisy atau orang kafir, katanya intadhara hatta idza malati syams. Rasul itu kan nunggu sampai matahari itu kan tergelincir itu kan dari tengah langit ke arah barat, arah timur itu kan, arah barat ya, bukan arah timur, mana? Timur itu kan itu. Hari kiamat nanti itu. Hatta idza malati syamsu qama fihim, maka Rasulullah berdiri khutbah. Faqala ayyuhan nas, ay manusia, la tatamannu liqa'al adu. Jangan kamu berharap minta ketemu dengan musuh kamu. Artinya itu kan perang. Jangan minta. Kenapa? Karena perang itu kan jadi ujian paling berat. Nah, ujian paling berat. Di situ kalau kamu nggak lulus, nggak ada harapan lagi, mati. Terus mati dalam keadaan apa? Kamu ikhlas, tidak ikhlas, di situ tidak ada kesempatan. Nah, tapi kalau dalam ujian yang lain, selain itu, masalah ibadah, masalah salat, masalah kamu kalau sakit, orangnya nggak sabar itu, berarti kamu berdosa di situ. Tapi setelahnya bisa kamu istighfar, bisa amalan-amalan yang baik, yang lain itu, yang amalan yang bisa menghapus dosa itu. Nah, kamu puasa, dalam puasa itu nggak ada ikhlas, riya, berarti setelahnya kamu bisa istighfar, bisa melakukan amalan itu kan lagi. Tapi kalau perang, orangnya perang, mati, orangnya mati, nggak ikhlas, nggak bisa dibenarin lagi. Kenapa? Ya, orangnya mati. Nah, maka Rasulullah SAW, la tatamannu liqa'al adu. Rasulullah bilang, jangan kamu minta ketemu dengan musuh kamu. Artinya itu kan perang. Ya, kenapa? Karena perang itu kan ujian yang paling berat, paling besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha al-afiyah. Minta dari Allah Subhanahu wa taala afiat. Nah, afiat itu apa? Afiat itu secara zahir, secara batin. Mintalah dari Allah Subhanahu wa taala afiat, keselamatan. Keselamatan secara zahirnya, keselamatan tubuhnya. Nah, minta dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kamu kesehatan, memberikan kamu afiat, memberikan kamu keselamatan. Nah, berarti secara zahir tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Nah, minta dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan. Kemudian minta dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan batinnya. Secara batin itu dari riya, kamu selamat dari riya, tidak ada riya, tidak ada ujub, sombong, merasa itu bangga dengan amalan yang kamu lakukan. Dalam doanya Rasulullah SAW setiap hari, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Berarti minta afiat itu kan bukan hanya di dunia, sampai akhirat juga. Allahumma inna nas'aluka al-'afw, maaf dari Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Keselamatan, afiat. Wal mu'afat ad-daimah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kamu afiat fid din, dalam agama. Karena banyak orang secara zahirnya orang yang sehat, tapi secara agamanya rusak, orangnya sakit. Ahli maksiat, ahli riya, kena penyakit yang besar. Wal mu'afat ad-daimah fid din wad dunya. Salah dunia. Afiat dalam tubuh kamu, afiat dalam kesehatan, afiat dalam pikiran, afiat dalam akal kamu itu, afiat dalam keluarga, dalam harta, semuanya namanya afiat. Nah, kenapa? Karena kadang orang itu kamu sehat, nggak pernah sakit, tapi kamu kena ujian dari mana? Dari keluarga. Istri sakit terus itu, suaminya sakit, bukan sakit tubuhnya, tapi sakit pikiran. Berarti orangnya nggak bisa tenang. Anaknya sakit, mana ada orang tua itu yang anaknya sakit dia bisa tenang? Nggak bisa. Berarti minta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita tahu, dunia ini namanya ujian. Mana kita bisa tenang? Artinya orang yang tenang itu yang yakin dalam hatinya itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang itu kan berusaha. Anaknya sakit, istrinya sakit, dia kekurangan harta. Dia yakin itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak merasa sedih terus. Kenapa? Karena saya tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi dia itu kan dalam hatinya tenang. Kenapa? Tahu itu takdirnya Allah. Walaupun dalam itu kan orang itu kan masih berusaha menjalankan tugasnya di dunia ini, dia selalu menjaga keluarganya, menjaga istrinya, menafkahi semuanya. Tapi dalam keadaan terbatas seperti itu, orangnya reda. Kenapa? Oh, takdirnya Allah, saya nggak bisa melawan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Usaha saya jalankan. Saya berusaha gimana anaknya sembuh, gimana istrinya baik. Gimana itu kan rizkinya jadi itu lebih baik. Tapi itulah kemampuan saya seperti itu. Maka orangnya terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia wal akhirah. Nasalukal wal mu'afat ad-daimah fi dini wad dunya wal akhirah. Akhirat. Gimana keselamatan akhirat kita? Kita minta ya Allah selamatkan ibadah kita. Salat yang kita salat itu, kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan salat itu selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit ria, dari penyakit ini itu semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nolak semuanya, rusak, tidak ada yang diterima. Datang di hari kiamat itu orangnya sudah capek di dunia salat, capek untuk zakat, capek untuk puasa, itu semua amalan-amalan yang baik. Ternyata datang di akhirat itu semuanya sia-sia, nggak ada. Maka orang yang datang di hari kiamat itu kan dalam keadaan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka was'alullaha al-afiyah, minta dari Allah Subhanahu wa taala afiat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu afiat dalam tubuh, memberikan kamu afiat dalam agamanya, memberikan kamu afiat dalam taat, memberikan kamu afiat dalam dunia itu, udah nikmat yang sempurna. Was'alullaha al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kamu jangan minta apa? Ketemu dengan musuh, perang. Tapi kalau Allah takdirkan, harus kamu ketemu orangnya. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan ketemu musuhnya. Sabar di situ. Kenapa? Saya bukannya minta, tapi Allah yang takdirkan. Maka kewajiban kamu itu kan sabar. Qala fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kamu menemukan sudah ada musuhnya, sudah kamu itu Allah takdirkan, maka kewajiban kamu itu kan harus sabar. Berarti saudara kita itu yang di Palestina ini, Allah SWT memberikan ujian besar. Jangan bilang, kalau saya itu, jangan bilang, kalau kamu nggak tahu.
kamu bisa sabar atau tidak. Jangan bilang, oh kalau saya melakukan ini gitu. Jangan bilang kalau saya ini. Kenapa? Nanti Allah SWT memberikan kamu ujian, kamu bisa seperti mereka atau tidak. Berarti kewajiban kita itu apa? Jangan kita minta jadi seperti mereka. Kenapa? Allah SWT memberikan ujian besar. Tapi kewajiban kita itu harus kita selalu berdoa untuk mereka. Harus kita membantu mereka dengan apa? Dengan harta kita itu bisa. Sedekah itu berapa? Kamu mati kalau satu hari itu kan kamu puasa sama istri itu. Mati, enggak mati. Enggak ada sarapan, enggak ada makan siang. Itu buka puasa aja. Berarti jadi itu kan namanya apa? Bantu. Dalam salat doa. Dalam salat doa. Nah, doa dalam salat. Ya Allah, ini umat Islam itu yang hancur. Umat Islam yang diberikan ujian besar. Itu ujian mereka. Allah SWT memberikan ujian yang besar. Berarti kita wajib selalu berdoa. Bacalah Quran. Kemudian doa, ya Allah, dengan hormatnya Al-Quran ini, angkatlah bala yang diturunkan di saudara kita. Keluarkan sedekah. Oh, itu apa? Dengan kamu melakukan amalan itu yang berusaha Allah menerima doa kamu. Dengan apa? Dengan mengkorbankan sedikit dari harta. Puasa. Puasa berapa? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Dengan taat ini yang kamu lakukan. Doa setelahnya. Ya Allah, saya puasa, saya melakukan ibadah karena saya tidak bisa membantu saudara kita. Maka saya puasa dengan puasa ini, ya Allah, saya doa, kamu terima doa saya. Angkatlah balaknya mereka. Bantulah mereka. Itulah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kamu minta itu ketemu dengan musuh. Kenapa? Karena kamu tidak tahu kamu bisa tahan atau tidak, bisa sabar atau tidak. Nah, kalau kamu bisa tahan di situ, kamu ikhlas atau tidak ikhlas gitu. Tapi kalau Allah takdirkan, maka kewajiban kamu itu kan harus sabar. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kamu sudah ditemukan sama musuh, Allah takdirkan, kewajiban kamu itu kan sabar. Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali suyuf. Ketahuilah bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan pedang. Itu artinya apa? Orang yang mati karena agamanya Allah Subhanahu wa taala, orang itu kan masuk surga. Nah, maka di situ kamu mengangkat pedang kamu hanya apa? Membela agama Islam, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mati di situ berarti masuk surga. Kenapa? Karena kamu mati di surga di situ. Rasulullah mengatakan apa? Wa'lamu, ketahuilah, annal jannata, sesungguhnya surga itu tahta, di bawah apa? Dhilalus syuf. Tahu dhilal? Bayangan. Bayangan pedang. Berarti kalau orang itu mati di situ, mati di surga, mau masuk, mau di mana itu? Orangnya mati di surga, enggak keluar. Karena Rasulullah bilang itu surga di situ. Nah, maka Rasulullah itu memberikan kita beberapa tempat yang kita bisa menemukan surga di situ. Itu salah satunya itu apa? Perang. Nah, satunya lagi itu apa? Taat kepada orang tua. Nah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Mencari surga mana? Itu di situ. Bukan orang itu kan datang itu mencari apa yang di bawah telapak kaki ibunya. Di situ enggak ada itu. Kamu dapat sandal di situ. Tapi maksudnya itu taat sama orang tua. Gimana kamu taat di situ? Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali siyuf. Tsumma qala Nabi SAW, kemudian SAW doa, Allahumma munzil al-kitab
ya Allah, Engkau yang menurunkan Al-Quran. Wa mujriyas sahab, Engkau Tuhan yang menjadikan awan itu kan jalan. Berarti mengadakan awan itu kan dari tidak ada. Wa hazimal ahzab, yang mengalahkan ahzab. Ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah, kalahkan mereka dan menjadikan kita menang atas mereka. Itu kan orang kafir semuanya. Amin Allahumma amin. Doanya Rasulullah SAW, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansur ikhwanana alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Katanya lughatul hadis, di ba'di ayyamihi ay ayyami ghazawatihi wa hurubihi, sebagian hari, artinya itu kan hari ketika Rasul itu kan perang. Intadhara ay akhara qitalahum, Rasul itu kan menunda perang. Hatta idza malati syamsu ay malat an kabidis sama ila jihatil ghurub, ketika matahari itu kan tergelincir ke arah barat. Wa huwa waktu zawal, yaitu kan waktu duhur, waktu zawal. Was'alullaha al-afiyata, mintalah dari Allah Subhanahu wa taala afiat. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, kathuratil ahadits fil amri bi su'alil afiyah. Imam Nawawi rahimahullahu taala bilang mengatakan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan tentang Rasulullah SAW suruh kita itu minta afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min al-alfadhil المتناولة لدفع جميع الآفات من في البدن في الظاهر والباطن وفي الدين والدنيا والآخرة. Afiat termasuk lafaz yang mengembulkan semua keselamatan. Yang mengumpulkan arti semua mengangkat bala, baik itu kan dari tubuh secara zahir maupun batin, fid dini, dalam agamanya, dalam dunia, di akhirat juga. Karena ada orang itu yang sakit di akhirat, rugi di akhirat. Secara zahirnya itu kan di dunia orang itu kan menang, orang itu kan banyak amalan. Tapi masalahnya datang di hari kiamat itu tidak ada amalannya sama sekali. Nah, kenapa? Karena dia di dunia itu kan amalannya riya semua, tidak ada yang ikhlas. Atau orangnya ikhlas, tapi dia tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga tangannya. Dalam haditsnya Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut, yang datang di hari kiamat itu kan tidak punya itu sama sekali. Nah, maka Rasulullah tanya sama sahabat, atadruna manil muflis? Siapa orang itu yang bangkrut? Kata sahabat itu, Rasulullah itu, al-muflisu man la mala lahu wa la mata'. Orang yang tidak punya harta, tidak punya barang. Kelihatan orangnya itu tidak ada rumah, tidak ada barangnya. Nah, itu namanya bangkrut. Orang itu yang fakir miskin. Maka Rasul itu kan mau mengarahkan sahabat itu kan, orang bangkrut di dunia ini terbatas. Waktu terbatas di dunia, berapa? 50 tahun, 60 tahun. Tapi kalau dia itu kan amalannya baik, ya, orang itu kan terbatas di dunia, tapi di akhirat gimana? Mungkin amalannya itu kan jadi lebih banyak. Tapi orang yang benar-benar rugi, bangkrut yang besar itu, ketika orangnya kelihatan, amalannya itu kan banyak. Al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi amalin, salatin, wa siyamin, wa hajjin. Maka Rasulullah sebutkan itu. Thumma ya'ti wa qad zalama hadha, wa syatama hadha, wa sabba hadha, wa akala mala hadha. Datang di hari kiamat itu kan banyak amalan. Banyak salat, banyak zakat, banyak puasa, banyak hajinya, banyak amalan-amalan yang baik, qiyamul lail, itu semua. Tapi datang di hari kiamat, orangnya itu datang terus punya hak sama orang ini. Kenapa? Karena dia menzalimi orang ini di dunia. Dia ghibah sama orang ini, dia bohongi orang ini. Dia pernah menyebutkan nama itu kan tidak baik. Dia mukul orang ini, maka haknya manusia itu kan kepada itu kan juga banyak. Nah, maka katanya Rasulullah SAW, fayu'khadu min hasanatihi, fayu'khadu lihada min hasanatihi. Orang ini diganti kezaliman dia itu kan dengan apa? Kebaikan dia. Kasih. Kenapa? Karena kamu menzalimi dia di dunia.
maka diambil dari kebaikan kamu itu, dari amalan-amalan yang baik diberikan orangnya, dikembalikan kezaliman. Kamu mencuri orang itu, dikembalikan. Kamu pernah ghibah sama orang itu kan, diberikan haknya. Kamu pernah menghinakan orang itu kan, diberikan haknya. Gitu. Katanya Rasulullah SAW, hatta tafna hasanatu, sampai amalan dia itu yang baik itu kan hilang semua. Kenapa? Dibagi-bagi. Tapi orang itu kan belum selesai, masih banyak orang yang belum dikasih hutangnya. Katanya, "Ukhadhu min sayyi'atihim", maka diambil dari dosa-dosa mereka itu kan diberikan ke orangnya. Berarti orangnya itu kan datang di hari kiamat amalan yang luar biasa, tapi hilang semua. Ya orang ini yang tidak selamat, mana keselamatan dia itu, orangnya hancur. Nah, maka penting sekali itu kan orang itu memperhatikan akhirat juga. Kamu di dunia itu amalannya baik banyak, ibadahnya yang baik banyak, itu harus dijaga. Dijaga dari mana? Dari pencuri. Yang pencuri itu siapa? Kamu sendiri itu mencuri amalan kamu. Kenapa? Ketika menzalimi orang, ketika fitnah sama orang, ketika kamu bohongi orang, itu namanya kamu mencuri amalan kamu sendiri. Membagi-bagikan untuk orang lain. Maka harus diperhatikan. Katanya, bidaf'i jami'il afati fil badani fil zahiri wal batini fil dini wal dunya wal akhirah. Wa'alamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwasanya surga di bawah bayangan pedang. Qala al-Qurtubi, hadha min al-kalam an-nafis al-badi' alladhi jama'a dhurub al-balaghati ma'a jazalati al-lafzi wa 'udubatihi wa husn isti'aratihi. Al-Qurtubi beliau mengatakan ucapan yang tadi ini, surga di bawah bayangan pedang. Itu katanya al-kalamun nafis. Ucapan yang paling berharga, paling mahal. Al-badi' paling indah. Alladhi jama'a dhurub al-balaghah, yang mengumpulkan semua balaghahnya. Ma'a jazalatil lafz, padahal itu lafaznya itu pendek. Jazalatil lafz pendek. Wa 'udubatihi, ucapan yang bagus, yang manis itu. Wa husn isti'aratihi, baik merupai itu apa? Berarti dijadikan kayak surga itu di bayangan apa? Di bawah pedang. Wa shumulul ma'ani al-katsirati ma'al alfadhil maqbulatil wajiza. Kemudian arti yang banyak sekali dalam lafaz-lafaz itu yang sedikit. Bihaits ya'jazul fusaha'ul lusnu al-bulagha'u an iradi mithlihi. Sampai orang-orang yang fasih, yang pintar ngomong, pintar itu bicara, ahli balagha itu tidak mampu, tidak bisa mengatakan seperti itu. Wa an ya'tu bi nadhirihi wa shaklihi fa innahu istufida minhu ma'a wajazatihi al-hadd 'ala al-jihad. Dari ucapan yang tadi itu, al-jannatu tahta dhilali suyuf, 4 kata. Surga di bawah bayangan pedang. Berarti yang pertama dianjurkan untuk apa? Perang. Supaya orang itu kan semangat untuk perang. Katanya, فإنه استفيد منه مع وجازته الحظ على الجهاد. Yang pertama, mengajak orang itu semangat untuk berjihad. Wal ikhbaru bithawabi alaih. Kemudian disebutkan itu, diberi tahunya itu pahala perang itu apa? Surga. Wal hadd ala muqarabatil aduwi. Mengajak untuk dekat sama musuh. Zaman dulu itu kan perang pakai pedang. Nah. Jadi sekarang itu langsung. Kalau zaman sekarang pakai apa? Tembak. Tapi sekarang itu kan juga itu diletakkan itu kan di atas itu. Berarti orang itu kan tidak takut. Maka zaman dulu itu kan orang yang masuk perang itu kan orang itu kan berani. Kenapa? Ya, kamu
nggak bisa mengalahkan musuh itu kecuali apa? Antara kamu sama dia itu hanya kurang dari 1 meter. واستعمال السيوف والاعتماد عليها, pakai pedang. واجتماع المقاتلين حين الزحف بعضهم ببعض حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدو ويرتفع عليه. Artinya ketika perang itu kan mengumpulkan, terkumpul semua. Itu cara perang zaman dulu. Hatta ka'anna siyufa adallat adh-dharibina biha, sampai jadi pedang itu kan jadi kayak tenda buat orang yang perang. Wa ya'ni anna adh-dhariba bis-sayfi fi sabilillah yadkhulul jannah. Maka ketika kamu di bawah pedang-pedang itu, kalau mati berarti kamu mati di mana? Di surga. Kemudian katanya al-ahzab at-tawaif min al-kuffar alladziina tahazzabu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok dari kuffar itu, dari orang-orang kafir yang perkelompok itu apa? Untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang diambil dari hadisnya yang pertama, al-isti'dadu lil jihad. Selalu siap untuk apa? Untuk perang. Nah, maka harus seorang muslim itu kan harus selalu mensiapkan dirinya, siap untuk apa? Untuk perang. Wa yashmalu i'dad al-quwwati. Bukan artinya itu kan persiap itu apa? Siap menyediakan itu apa? Kekuatan. Berarti termasuk yang namanya kuat itu apa? Yang pertama, kekuatan fisik. Yang kedua, kekuatan iman dalam hatinya. Bukan semua orang itu kan berani itu kan untuk perang. Nah, kenapa? Karena ada sebagian orang dia tubuhnya Masya Allah kuat, fisiknya Masya Allah sempurna, tapi hatinya lemah. Nah, orang yang nggak berani. Maka di situ apa faedahnya orang? Maka harus siap dalam semua keadaan. Nah, itu siap ketika musuh itu kan datang memerangi kita. Jadi harus umat itu kan harus selalu siap. Karena zaman sekarang itu kan sudah ada tentara. Orang itu yang tugasnya itu selalu siap, selalu itu kan ada latihan setiap waktu. Wa yashmalu i'dad al-quwwati wal khuruj li liqa'il adu. Berarti persiapan mensiapkan apa? Semua kekuatan kamu itu, secara fisiknya atau secara iman. Wal khuruj li liqa'il adu, kemudian keluar untuk menemukan musuhnya. Kemudian katanya wal luju' ila Allah taala bid-du'a. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang muslim itu yakin kemenangan itu yang pertama itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Wal luju' ila Allah taala bid-du'a'i, dengan doa selalu ba'da tarkil ma'asi. Karena seorang muslim itu kan dibantu dari Allah Subhanahu wa taala, ditolong dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia baik. Maka ada sebuah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika pasukan Islam itu kan keluar, maka Sayyidina Umar itu menasihati pasukan, takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menang. Kenapa? Karena kita, umat Islam itu menang. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita banyak. Masalah itu kan bukan masalah mana yang lebih banyak, mana yang lebih pintar, mana yang lebih kuat. Mana yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Nah, lihat di Gaza itu hanya berapa orang itu,
mengalahkan itu kan pasukan yang namanya itu kan paling kuat. Paling kuat dalam apa? Allahu a'lam. Paling kuat itu hanya membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita, membunuh orang yang tua-tua. Nah, itu. Tapi lihat, semua alat-alat mereka itu kan hancur. Dari mana? Ada beberapa orang itu yang beriman. Orangnya datang meletakkan bumi itu kan dia nggak merasa itu saya bisa selamat. Nah, yang penting itu kan membunuh orang. Orang yang zalim itu yang mengambil tanah Islam. Kita bisa berani seperti itu? Nggak berani. Cuman karena kita sering lihat itu, oh mudah. Mana mudahnya? Kita nggak mudah itu datang ke masjid. Kita nggak mudah itu bangun tidur itu salat malam. Nggak mudah itu. Kita banyak sekarang itu gitu, orangnya keluar dari lubang itu datang letak itu kan lari boom itu. Coba kalau itu kan boom sebelum kamu pulang. Nah, ada hanya kita ketika kita lihat itu merasa mudah itu. Tapi sebenarnya bukan hal yang mudah. Berarti orang yang seperti itu kan yang orang yang dia sudah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mati nggak masalah. Kalau ditangkap orangnya, diam. Disiksa orang itu kan setiap hari gimana itu kan dalam semua cara siksaan itu. Tapi orangnya diam aja. Nah, maka itulah ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Tapi kalau kita maksiat, berarti jadi sama seperti orang kafir itu, sama. Apa bedanya? Maka yang menang siapa? Orang yang paling banyak, orang yang paling kuat. Wa taubatu shadiqah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya itu yang mau dapat bantuannya Allah Subhanahu wa taala, orang yang harus dia benar-benar itu kan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya masyru'iyatud du'a halal karbi wasyada'id. Sunnah kamu doa ketika dalam keadaan yang paling sulit. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu, karena di situ doa kami itu kan jadi benar-benar ikhlas. Karena benar-benar kamu itu membutuhkan. Jadi doanya jadi ikhlas benar. Coba kamu itu merasa lapar itu, sudah mau hampir mati. Terus kamu datang minta sama orang itu memberikan makanan. Kamu minta apapun itu roti yang kering itu gimana itu saya terima. Berarti ketika minta itu benar itu minta. Kenapa? Karena kehidupan kamu itu kan tergantung dengan apa yang dia berikan. Berarti kamu ketika minta itu kan benar, itu kan ikhlas dari hati. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat dalam ketika orang itu kan dalam keadaan membutuhkan benar, orang itu kan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaan dia. Tapi kalau orang itu kan tidak membutuhkan doa, kalau enggak itu pasti saya punya ini, saya ganti dengan ini, saya coba. Berarti orangnya ketika doa tidak ikhlas. Kenapa? Karena masih ada harapan yang lain. Nah, dia tidak benar itu membutuhkan. Tapi kalau datang dari Allah itu lebih mudah. Dia orangnya kalau doa itu merasa itu, kalau Allah itu lebih mudah. Tapi kalau nggak ada, nggak apa. Saya bisa ini, bisa itu, bisa ini. Berarti ketika orangnya doa tidak ikhlas, hanya apa? Mencari yang paling mudah mana? Paling mudah itu
orangnya sembuh, nggak ada usaha sama sekali. Itu yang paling mudah. Tapi kalau orang itu kan tidak ada jalan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu kan mengarahkan semua doanya, hatinya, semua harapan dia itu kan dia arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ orang itu kan ikhlas. Kemudian rahmatun Nabi SAW bi ashabihi wa ummatih. Rasul itu kan paling rahmat, kasih sayang kepada umatnya. Karena itu diberikan nasihat, jangan minta kamu ketemu dengan musuh. Kenapa? Karena ujian paling besar. Kemudian kata nahyun Nabi SAW an tamanni liqa al-adu. Rasul itu melarang, jangan kamu minta ketemu dengan musuh dalam peperangan. Termasuk minta, yaitu apa? Ketika melihat ada negara-negara Islam itu yang memerangi, kemudian kamu merasa itu mudah itu. Oh, saya itu kalau saya yang terjadi saya pasti melakukan ini, jangan bilang itu. Nah, kenapa? Nah, karena kamu tidak terkena musibah. Hanya kamu melihat dari jauh. Seperti lihat kalau kita melihat itu ada orang main sepak bola itu. Oh, kenapa dia ada? Kamu nggak di sana karena kamu lihat dari jauh. Coba masuk main sana kamu nggak bisa. Nah, sama juga kita melihat itu kan gimana umat Islam itu atau saudara itu kan perang. Oh gitu. Kenapa dia melakukan ini? Hanya kamu. Kenapa? Karena kamu hanya melihat apa yang terjadi. Tidak melihat yang sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya. Kamu nggak lihat. Hanya kamu melihat hasilnya. Hasil itu sesuai kemampuan mereka. Nah, bukan, oh kenapa? Ya, kamu tidak. Nah, kalau mau merasakan itu, ke sana. Pergi ke sana itu lihat apa yang mereka lakukan. Maka Rasul itu kan melarang, jangan minta. Jangan berharap. Kemudian kata adamul i'timadi 'ala al-quwwati al-maddiyati wahdaha wa tarki al-hadari wal-hitati wal-hazm. Jangan hanya bersandar itu kan kekuatan fisik. Nah, punya material itu ada, semuanya itu pasukannya itu apa namanya, orangnya ada, senjata ada. Nah, itu bukan kekuatan yang hakiki di situ. Adamul i'timadi 'ala al-quwwati al-maddiyati wahdaha. Hanya bersandar itu kan mau perang, persandaran itu kan dia kemana? Dia banyak tentaranya, banyak senjatanya, kuat orangnya. Wa tarkil hadari wal hita. Dia tidak meninggal itu harus hati-hati. Ya kamu benar itu kan kuat. Tapi setiap kekuatan ada kelemahan. Nah, harus kamu hati-hati dari yang mana? Dari kelemahan itu. Kenapa? Karena masalahnya kalau kamu kena dari arah kelemahan di situ, kamu kalah. Maka harus lihat itu, melihat dari mana kita bisa kalah. Nah, kenapa? Karena kalau kita dari sini berarti harus kita menutup celah itu. Kita menutup celah ini, celah itu. Supaya kita tidak kalah dari situ. Wa tarkil hadari wal hitati wal hazm. Al-hadari wal hita. Itu kan hati-hati. Wal hazm, orang itu kan harus tegas. Itu Rasulullah SAW ketika di perang Uhud, Rasulullah sudah pesan sama sahabat itu yang di gunung, jangan turun. Dalam keadaan apapun itu, jangan turun. Kamu melihat kita menang, jangan turun. Melihat kita kalah itu, jangan turun.
melihat kita itu, daging kita itu sudah dimakan burung-burung itu, jangan turun sama sekali. Hatta law ra'aitumuna tatakhattafuna at-tayr. Walaupun kalian itu melihat kita sudah terbotong-botong itu semuanya, burung itu sudah mengambil daging-daging itu, jangan turun. Tapi itu namanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang itu kan tidak memperhatikan. Padahal itu Rasul itu kan nasihatnya sudah detail itu. Dalam keadaan apa begitu? Melihat kita menang, melihat kita kalah, melihat kita ini, jangan bantu. Kita enggak, bantulah kamu di sini. Ternyata kalah dari mana? Dari situ. Karena ada sebagian orang itu kan tidak memperhatikan. Maka seorang muslim itu kan harus selalu hati-hati dalam semua urusan dia, bukan hanya perang. Kenapa? Dunia ini namanya perang. Kadang kamu itu kan tertipu dari mana? Dari tempat yang kamu paling aman di situ. Kenapa? Karena kamu merasa aman dari sini. Jangan merasa aman semuanya. Yang terakhir katanya al-hathu 'ala as-sabri wa huwa ahammu 'anasiril jihad wa muqawamatihi. Rasul itu mengajak dalam keadaan perang atau gimana itu selalu harus sabar. Itu hal yang paling penting dalam jihad. Ketika orangnya sabar, bisa tahan. Orangnya sabar. Kalau sabar, terus orang itu kan bisa berjuang dengan baik. Ya, kalau mati, syahid. Kalau tidak mati, maka kamu mendapat apa? Keuntungan besar. Kamu menang. Nah. Oh, kita kalah. Kamu dapat pahala jihad. Berarti kamu mati syahid, atau kamu menang, atau kalau kamu kalah itu dapat apa? Pahala jihad. Tapi kalau orangnya tidak tahan, tidak sabar, maka rugi semuanya. Nah, ada satu orang itu kan, Rasulullah itu kan diceritakan, ya Rasul itu ada satu orang itu kan luar biasa itu perang. Orangnya kuat, orangnya berani, orangnya itu kan tidak takut. Ketika dia perang itu luar biasa orangnya. Tapi masalahnya Rasulullah bilang, huwa finnar, orang itu kan ahli neraka. Mana ahli neraka orangnya? Gimana perangnya itu orangnya? Maka salah satu sahabat itu mengatakan, harus saya mencari kenapa orang itu kan dari ahli neraka orangnya. Nah, padahal yang kita lihat itu kan orangnya bagus sekali, perangnya gimana kuat. Maka sahabat itu mengikuti dia, gimana dia perang situ, dia ikut situ gitu. Katanya karena orang itu kan sudah terluka banyak, orangnya terluka, sudah nggak bisa gerak. Kenapa? Banyak lukanya. Orangnya nggak sabar, ambil pedangnya, taruh di lehernya, langsung bunuh diri. Maka sahabat itu datang ceritakan sama Rasulullah. Nah, ternyata orangnya nggak sabar ini. Apa itu? Kamu sudah perang, sudah merasakan sakit-sakit itu semuanya. Itu keadaan, sembuh atau mati. Kalau sembuh, alhamdulillah, kamu masih hidup. Mati, kamu mati syahid. Tapi orangnya tidak sabar. Sebagian orang itu kan banyak nggak sabar, nggak tahan. Nah, kenapa? Karena dia, banyak orang itu kan tidak mau merasa beratnya itu kan agama Islam atau gimana itu. Ibadah itu kan berat. Ibadah itu kan namanya taklif. Kamu mukallaf. Maka banyak orang itu kan yang membunuh diri itu. Kenapa? Karena dia mau langsung masuk surga. Mau apa ini? Kamu lah salat terus itu. Nggak bisa orang itu kan sabar itu salat terus. Puasa, tujuannya apa? Tujuan salat itu apa? Tujuan puasa itu apa? Tujuan zakat itu apa? Kamu lakukan ini, amalan itu, semuanya itu apa?
tujuannya masuk surga. Itu ada cara yang paling mudah itu apa? Bunuh diri tuh. Bom itu, mati kamu masuk surga. Kamu bunuh diri ini, bukan masuk surga ini. Ya, orang yang bunuh diri itu kan membunuh orang Islam, membunuh orang itu kan teroris itu. Kenapa? Orang yang benar itu bukan ahli agama. Kenapa? Karena dia nggak bisa sabar. Nggak bisa sabar itu. Salat, ibadah yang baik. Orangnya nggak mau. Tidak mau dia itu kan beribadah di dunia itu kan dengan baik. Dia merasa dirinya itu nggak bisa istiqamah. Maka langsung dia mau ke tujuan ke sana langsung. Mau kenapa? Nah, maka dalam keadaan seperti itu, sahabatnya Rasul itu kan banyak orang itu yang terluka dalam perang. Nah, tapi orangnya tahan, sabar. Kenapa? Karena jiwa kamu itu kan bukan milik kamu. Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah takdirkan kamu hari ini mati, ya udah mati. Dalam keadaan apapun itu kan mati. Tapi kalau belum takdirnya, kamu tidak boleh menghabiskan kehidupan kamu. Karena bukan milik kamu, itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Kenapa? Jiwa itu kan haknya Allah, bukan hak kamu. Nah, berarti kamu melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Mau masuk surga. Apa? Tahan di dunia ini, sabar, melakukan amalan yang baik sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kamu mati. Udah, selesai. Banyak sahabat berusaha mati syahid, tapi orangnya nggak mati syahid. Sayyidina Khalid bin Walid, gimana perangnya? Luar biasa. Orangnya mati mana? Kasurnya. Tapi kan orangnya apa? Setiap kali dia itu kan perang, masuk perang itu, dia berharap itu mati syahid. Tapi Allah tidak takdirkan. Padahal itu kan tubuhnya itu kan tidak ada 4 jari itu kecuali ada luka di situ. Nah, tapi orang kalau dia itu kan yakin bahwasanya itu kita mati itu namanya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup itu namanya kita hidup atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas, menjalankan syariat. Nah, berarti mana yang lebih baik? Kamu nggak tahu. Mati atau hidup, Allah alam. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La tatamannawul maut." Jangan berharap itu minta dimatikan. Jangan. Hanya kamu doa, ya Allah, matikanlah saya kalau kematian itu kan lebih baik. Hidupkan saya kalau kehidupan itu kan jadi lebih baik. Mana? Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas kami itu kan salat, istiqamah, orangnya baik, kalau itu kan amalannya baik, akhlaknya baik. Itu tugas kamu itu kan di dunia. Masalah hidup atau mati itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.